Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salam ala Rasulillah wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua saya, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dan beralhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ini, saat ini Allah masih menggerakkan batin kita untuk bermulia kepada Allah, dan Allah masih sehatkan fisik kita. Mudah-mudahan puasa dan amal kita dijabah dan diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ajaran Rasulullah, dan lisan kita, lidah kita tidak pernah bosan-bosannya bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami, mentadabburi surah At-Tolak ayat 2 sampai 5. Ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ayat ini Bapak Ibu masyhur di kita. Maksud di Indonesia ini cukup masyhur. Karena ayat ini lupa orang sekarang bahwa ini surah At-Tolak. Yang ingat orang ini ayat 1009. Hilang surah At-Tolaknya, yang ingat orang ayat 1009. Karena fadilah ayat ini diawal dalam satu riwayat sampai fadilahnya keuntungan dia sebagai pengusaha itu 1009. Maka masyhur, orang pun kalau bertanya misalnya membeli apa itu, bingkai-bingkai itu, mereka bertanya, Pak, ada jual ayat 1000 dinar. Padahal tak ada ayat 1000 dinar. Cek nanti Quran tak ada surah atau ayat 1000 dinar. Yang ada itu surah At-Tolak. Ini surah At-Tolak. Bahwa yang terpilah itu yang disebut ayat 1000 dinar itu surah At-Tolak ayat kedua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa ini kemudian takwanya? Kita akan lihat nanti. Mengapa ini penting? Karena ini berhubungan dengan ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu intinya yang kita lakukan hanya tinggal seminggu lagi ini, itu tattaqun. Yang kita perlukan itu satu saja dialah tattaqun. Nah, cuma Bapak Ibu, ada dua istilah yang digunakan Quran. Satu dalam bentuk fi'il, satu dalam bentuk isim fa'il. Dalam puasa tattaqun itu dalam bentuk fi'il, kata kerja. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu masanya sekarang dan akan datang. Tapi ada dalam bentuk isim itu muttaqin. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada kalimat muttaqin. Satu muttaqin, satu lagi tattaqun. Satu dalam bentuk isim fa'il namanya subjek, satu lagi dalam bentuk kata kerja. Ayat puasa menggunakan kata kerja, bukan muttaqin. Bukan muttaqin, tapi menggunakan kata kerja. La'allakum tattaqun. Ditambah pula lagi dengan la'alla itu mudah-mudahan, tak pasti. Maka ada orang dengan puasa diraihnya takwa, tapi ada orang la'alla tak sampai. Puasa ini tidak menghantarkan dia menjadi takwa, tak ada. Maka la'alla tattaqun. Nah, Bapak Ibu, ini menarik, ini membedakannya. Maka saya sering mencontohkan antara muttaqin dengan takwa. Dan takwa itu persis seperti pemain bola. Sekarang berbeda namanya pemain bola, main di mana ya? Muhammad Salah. Pemain dunia Muhammad Salah ini sama. Dan ternyata sekarang banyak yang pemain olahraga dunia itu banyak yang sama. Salah satu yang terkejut saya itu adalah petinju kelas berat yang sekarang, yang namanya Joshua, yang mau tanding ini dengan siapa?
Tapi si Joshua Islam penting juga sekarang. Sampai Mick Tyson itu mengingatkan dia. Namanya Joshua bukan Islam. Yang mau tanding nanti ini dengan seorang petinju kelas berat yang fanatik Kristen. Tapi menariknya ini Joshua fanatik betul Islam. Jadi sekarang kalau lihat pemain bola, petinju, apa yang mengalahkan fight apa cukup banyak sekarang kita mengingat olahraga itu, pemain bolanya cukup banyak. Apalagi di Prancis, rata-rata pemain bola itu dalam itu punya Islam semua. Nah, salah satunya Muhammad Salah itu. Muhammad Salah itu jadi icon juga. Saya ingin sebutkan misalnya begini. Kalau tiba-tiba misalnya di depan masjid dijumpa kita Muhammad Salah tadi jual bakso dia, jual bakso bakar, orang tahu tidak akan disebut orang dia jual bakso, tetaplah orang akan mengenalnya sebagai pemain bola dunia. Kemana dia akan tahu pemain bola? Ke ujung dunia tahu pemain bola. Itulah sebenarnya muttaqin, isim fa'il. Jadi dimanapun seseorang memiliki profesinya, apapun Ramadan atau tak Ramadan, tetap menyatu pada dirinya batinnya takwa. Itulah muttaqin. Kalau tak takut tadi masih berproses. Bisa Ramadan nyari betul dia, habis Ramadan leong dia. Bisa ketika dari masjid luar biasa, dan luar masjid tidak. Itu tetap masih berproses. Dan puasa ini, amalan kita ini, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, menghantarkan sebenarnya nilai takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Masuk bila saya menghubungkan yang lain. Bapak Ibu, ternyata orang yang takwa itu bukan cerita hanya dapat fasilitas kemuliaan di akhirat, masuk surga tidak. Ada 5 Bapak, bahkan anak dalam tulisan ini, dan nanti bisa dilihat di sini sampai anak ini. Ini kemuliaan yang Allah berikan, bantuan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang takwa. Ini surah Al-Baqarah. Yang pertama, ini dalam bentuk yang tadi. Nah, ini yang saya sebutkan dulu dengan Bang Khairul dulu. Sempat tidak kita mengaji bahasa Arab. Bahasa Arab sempat. Yang bahasa Nansor. Terus sempat. Ini saya akan mengurainya dengan kalimat yang tadi. Akan ketemu kita dengan fi'il mudhari. Yang pertama, wa may yattaqillah. Dan barang siapa yattaqi itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu masanya sekarang dan akan datang, senantiasa. Maka barang siapa yang senantiasa, kalau bahasanya istiqomah, menyatu pada dirinya takwa pada Allah, takut pada Allah, apakah surga? Tidak. Yang pertama, fasilitas kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang yattaqillah itu yaj'al lahu makhraj. Ini dia jawab. Allah akan berikan padanya makhraj, jalan keluar. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini itu beriringan dengan masalah. Kita ini besar dewasa karena masalah. Orang yang baru menikah sampai berusia 5 tahun jenjang masa pernikahan itu goyang. Bisa bercerai, hancur dan sebagainya. Belum tentu 10 tahun, 15 tahun baru. Mengapa? Diterpa dengan permasalahan, maka dia mulai paham, dia mulai sudah memahami dengan baik bagaimana berkeluarga. Sama dari mulai kecil terus diterpa masalah sampai sekarang mungkin 80 lebih. Sebenarnya masalah itu mencerdaskan, mendewasakan dan memuliakan. Maka kata Allah, sebenarnya masalah yang banyak kita hadapi, masalah yang banyak itu bukan persoalan hanya ikhtiar kita, apa jalan keluar yang tidak. Orang yang takwa pada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraj, jalan. Kalau kalau kita punya masalah, jangan pernah lupakan Allah. Balik dekatkan diri pada Allah. Sama sekarang ini kondisi kita sekarang ini
Ini debatable juga nih Bapak. Dalam bulan masjid bertahan. Jamaah kita pun sudah 3 atau 4 kali subuh. Pada masjid yang lain-lain Bapak, itu kan kurang. Nah, ada tarawih saya misalnya Bapak yang dulunya full, tinggal sepertiga jamaah. Yang lain itu lockdown mungkin di rumah, tak tahu lagi. Dan ini Bapak Ibu sekarang ini kita sebut padahal begini virus ini luar biasa. Seharusnya mayat semakin mendekatkan diri ketakwaan pada Allah. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saya ada anak masjid yang membatalkan ceramah. Saya sebenarnya bukan persoalan batal ceramah, tapi sangat unik bagi saya Bapak Ibu. Ada masjid tak terawih. Imam Malik bahwa ada sependapat ada tidak. Mengapa ada masjid tak tarawih? Padahal sholat isya mereka sholat isya. Bisa bangun. Sholat isya berjamaah. Kan sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah. Habis sholat isya pulang. Padahal begitu pulang mereka, pulang orang jamaah, bukannya langsung pulang setengah jam satu jam duduk di sini. Akhirnya tak masuk akal kita memahami. Ini persoalan kearifan PKI ini Bapak. Ini jadi sekarang ini yang tarawih tak tarawih ini persoalan kearifan PKI, memahami kearifan PKI. Kalau pergi tarawih ini Bapak, saya katakan begini, satu-satunya amal yang unik tak bisa kita lakukan itu di luar Ramadan. Satu-satunya di Ramadan yang unik kan itu tarawih. Kalau baca Quran Bapak di luar Ramadan bisa. Kalau berinfak itu di luar Ramadan bisa. Kalau tahajud bisa di luar Ramadan. Bahkan puasanya pun bisa di luar Ramadan. Banyak puasa sunnah. Tapi sholat tarawih datang Ramadan ada dia. Habis Ramadan habis dia. Tak ada orang sawal tak sawal di Mahmud di masjid. Ulang saya juga barang di Mahmud di bantai misal sawal. Tak ada. Habis Ramadan habis dia. Maka ini kita sebut Bapak sebenarnya begini kondisi kita sekarang ini. Itulah cara kita untuk munajat pada Allah, bermohon pada Allah. Bahwa persoalan cepat datang, itu persoalan kesepakatan imam dengan ketua PKI ini 10 menit bisa dijawab. Untuk 3 rakaat itu cuma di depan orang. Untuk 3 rakaat 7 menit tetap berada. Ini 11 rakaat antara. Bahkan yang luar biasa Bapak Ibu, minat di kota kita. Ada itu kan yang tarawih. Sholat 5 waktu lockdown. Jadi sholat 5 waktu lockdown. Jadi masjid itu hanya azan saja. Jadi mereka bandingkan dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu Bapak Ibu, seluruh dunia di sini orang sholat. Entah dari mana-mana. Ini di kampung-kampung lockdown. Orang itu 50 orang, 20 orang keluar. Ditutup di masjid. Itu. Jadi di bawah ini perlu kearifan satu. Yang kedua, ini saya katakan juga bahwa saya tidak tahu apakah ini dari Allah Taala. Saya ingin menanyakan begini sebenarnya, mana yang lebih bersih masjid dibandingkan pajak? Itu dulu. Mana yang lebih bersih masjid dibandingkan pajak? Yakin kita di masjid orang kesini berwudu. Corona kita ini 5 kali sehari itu berwudu. Mau ke masjid mandi pakai baju bagus pasti berwudu dan tak akan masuk sepatu di sini. Lalu dibandingkan sekarang persoalan orang dipajak, entah siapa-siapa pajak macam orang di sini. Tapi seolah-olah kesannya masjid seolah-olah masjid ini macam sumber untuk menyebarkan. Nah, itu agak apa juga kita untuk mengapa sendiri. Masjid ini mulia, masjid ini bersih, dan kita perlu mengikuti protokol, pakai masker, pakai hand sanitizer, apa lagi? Itu yang terjadi. Malah sekarang Bapak Ibu itu muncul penelitian terbaru sekarang, kajian mikrobiologi. Orang-orang yang sehat sekarang kan baru 2 bulan gitu, yang kena apa nih di rumah WFH. Yang orang yang sehat begitu dia dirumahkan kan 22 bulan gitu sekarang. Ini dalam kajian orang mikrobiologi. Malah orang yang sehat bisa sakit, stres,
luar tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Ini kan menjadi protokol ya. Tidak apa pakai masker sebagainya. Ini menjadi penting Bapak Ibu untuk kembali mengingatkan kita. Kenapa masjid seolah menjadi syarat? Padahal balik-balik ceritanya orang tak tarawih bisa berkata tidak puasa tarawih bisa. Coba kita tanya mana lebih banyak orang sholat tarawih di masjid dibandingkan di luar masjid? Lebih banyak orang di masjid di luar masjid orang lain. Atau mana lebih banyak orang dipajak itu masjid ini aja. Maka ini Bapak Ibu satu poin adalah untuk mengingatkan kita balik bahwa sebenarnya orang takillah itu muliakan orang ini, makmurkan masjid walaupun tetap dengan protokol itu kesehatan itu supaya kita meraih ridha Allah dan doa kita dijabah Allah berhenti virus ini pada Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang pertama ya jangan lahu makhraj. Allah akan berikan makhraj, jalan keluar apapun masalahnya akan Allah berikan jalan keluar. Yang kedua, orang yang takwa itu Bapak Ibu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang jauh. Ini persoalan keyakinan kita kepada apa yang Allah janjikan bagi orang itu. Allah akan memberikannya rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah dia duga. Kalau kita gajian ada gajian yang misalnya awal bulan masuk terjadi itu diduga. Kita gajian bulan itu datang, itu yang diduga. Ini Allah memberikan rezeki padanya dari jalan yang tak pernah dia duga. Maka sampai-sampai Bapak Ibu ada sebuah nasihat yang menarik itu. Jadi jika engkau ingin dibuat Allah kejutan rezeki, maka biasakanlah engkau memberikan kejutan bagi orang lain. Misalnya begini, ada bapak ini misalnya menarik becak misalnya, Pak kesimpang saya berapa? 30.000, datang kawan ditawar. Biasanya kalau misalnya 10.000 itu kawan pulang jauh kali menawar dan menawar itu kandas-kandas 10.000. Tak ada sewa. Ketimbang tak menarik, dah ya. Dia pun di bawahnya sewanya ini, dah. Dia pun tak semangat. 30.000 ke 10.000. Dia pun tak semangat di bawahnya. Bayangkan 10.000 sampai ke tujuan Bapak Ibu. Ternyata kawan ini yang udah menawar tadi dari 10.000 dikasihnya sudah paling 100.000. Ada bagaimana? Udah itu Bapak. Dalam pikirannya dia hanya akan mendapatkan 10.000. Tiba-tiba yang dapatnya 100.000. Itu yang dilakukan yang orang tadi itu kejutan. Dia memberikan kejutan bagi si bapak yang dalam benaknya dapatnya 10.000, lalu dia mendapatkan ternyata 100.000. Maka Bapak Ibu ingat, yang dilakukan oleh si fulan tadi itu kejutan bagi hamba Allah. Maka yakinlah Allah akan memberikan kejutan padanya dalam bentuk rezeki yang tak pernah dia berikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan pernah kita bayangkan apa yang kita kasih Bapak Ibu itu panjang di belakang. Maka infak sedekah itu bukan hanya yang tampak yang enggak. Boleh jadi ada orang membeli Bapak Ibu 100.000 di belakang ketika bapaknya menggunakan biasa untuk anaknya, untuk itu banyak tak terkaji. Bagaimana keberkahan itu akan Allah berikan bagi orang yang membuat sedekahnya, infaknya dengan kejutan. Jika dia lakukan itu, maka Allah pun akan memberikan kejutan bagi kita min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah diduga. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis Bapak Ibu tercantumkan di sini. Sampai Rasul menyebutkan ternyata rezeki yang kita miliki hanya 3 saja. Dan ini harus kita sadari. Rezeki yang betul-betul kita nikmati hanya 3. Pertama, rezeki yang betul-betul yang kita miliki itu hanya yang realita. Yang pertama, apa yang kita makan. Itu rezeki. Apa yang kita makan. Apa yang kita sahurkan tadi, minuman, makanan sudah masuk dia, itu rezeki. Udah positif punya kita. Ini proses yang keluar lagi, itu udah positif. Jadi rezeki. Yang kedua, yang kita pakai.
Ada baju, pakaian, celana, peci, singlet, semuanya dipakai ini. Nah ini kita nikmati kan, walaupun nanti akan rusak, bergantian, tapi kita nikmati. Yang ketiga, harta yang diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan. Itulah yang ketiga, karena dia sudah berubah menjadi harta dari akhirat. Yang kita infakkan, sedekahkan, diwakafkan sudah berubah menjadi harta akhirat. Sudah kita lawan kita. Hanya yang tiga inilah yang namanya rezeki yang kita miliki, yang kita tinggalkan Bapak Ibu, rumah yang mewah, mobil yang mewah, besar. Itu kan bagi-bagi, dibagi-bagi, ya kan? Kalau baginya orang banyak, kalau tidak jadi sengketa. Saya tertarik Bapak Ibu, ada seorang ibu, ya belajar juga mungkin makamnya beda. Ada seorang ibu Bapak Ibu di Medan, ya luar biasa semangat dia berwakaf. Bukan dia kaya, bukan urusan kaya, semangat dia berwakaf. Sampai-sampai Bapak Ibu, bagi dia ini hartanya tinggal. Mohon maaf, kalau seandainya sekarang kita punya aset, katakan misalnya 500 juta aset, tiba-tiba dead hari ini, udah tinggal. Kalau punya tanah yang kaya, tinggal, tak sempat lagi model itu, tak sempat lagi untuk mewakafkan, tak sempat. Maka si ibu tadi Ibu, sampai-sampai mungkin itu motivasi dan mati itu tak akan pernah dia duga. Dan tak akan sempat mau meninggal kalau diwakafkan. Itu motivasinya. Sampai-sampai tapak rumah yang dia tempati diwakafkan. Bukan kebun tanah. Tapak perumahan dia tinggal sampai tapak perumahan dia tinggal sekarang itu sudah diwakafkan. Artinya tak ada lagi tanah. Semua diwakafkan. Dan dia tahu makamnya tak sempat dia lagi mewakafkan kalau sudah dipanggil Allah. Maka dia pun hidup tinggal rumahnya itu di atas tanahnya yang sudah diwakafkan. Kita takut begitu. Tapi ada orang makamnya ini, tak ada lagi yang milik dia, sudah habis dikasihnya Allah. Kapanpun kalau dipanggil Allah, dia sudah selamat dan sudah banyak tabungannya disiapkan untuk Bapak Ibu dimuliakan Allah, menarik untuk menggugah batin kita. Jadi yang kedua ini Bapak Ibu, orang yang takwa pasti dijamin Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang kedua. Ketiga, ini dalam surah Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi orang yang takwa itu pasti dia tawakal, berserah diri pada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan. Nah, cuma ini diganti Bapak Ibu. Saya ingin menceritakan satu riwayat Bapak Ibu. Perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini terkait dengan ketawakalan dan memaknai rezeki. Panjang dialognya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Malik, ya Syafi'i, kerja yang kita lakukan, itu tidak berefek pada rezeki. Maksud Imam Malik, kita yang kerja di bawah itu tak ada itu hubungannya dengan rezeki. Rezeki itu sudah ditentukan dan dikasih. Bagaimanapun kita kerja, sudah ditentukan Allah akan kasih. Jadi bagi Imam Malik, kerja yang kita lakukan itu tak berefek, tak mendatangkan rezeki. Lalu kata Imam Syafi'i, tidak syekh, wahai guruku, tidak. Kita ini dapat rezeki bekerja dulu baru dapat rezeki. Tak akan datang rezeki dikasihkan Allah kalau tak bekerja. Burung kalau tak terbang dia keluar dari sangkar, terbang dia sudah hari bawa makanan ke sangkar. Terbang dulu dia keluar baru dapat rezeki. Berdebat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Lalu Bapak Ibu berhenti perdebatan ini, mereka pisah. Cuma Bapak Ibu Imam Syafi'i ingin membuktikan supaya pendapatnya yang benar. Ini pendapat yang benar. Mana mungkin datang sudah tak bekerja.
Lalu Bapak Ibu di pinggir pasar, Syafi'i begini, lihatnya ada seorang bapak memikul dagangannya mau dibawa ke pasar. Lalu kata Imam Syafi'i, aku harus bawa dagangan si bapak supaya aku dapat rezeki. Dia minta, Pak, berikan bebanku itu, aku yang memikulnya ke pasar. Dikasih bapak, dipikul Imam Syafi'i sampai ke pasar. Bapak Ibu, begitu sampai ke pasar, diturunkan Imam Syafi'i. Lalu bapak tadi pun mengasih uang dan kurma. Dikasih Imam Syafi'i uang dan kurma. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu kata Imam Syafi'i, benarlah pendapat. Berarti bekerja dulu baru dapat rezeki, dan pendapatku benar. Dan aku harus sampaikan kepada guru Imam Malik bahwa pendapatku yang benar, pendapat yang salah. Dia pun muridnya sudah salah, dia juga mau bantai gurunya. Pendapatku yang benar, pendapat guruku salah. Karena aku bekerja dulu baru dapat rezeki. Di bawahnya Bapak Ibu jelas-jelas uang dan kurma itu. Syekh, aku tadi membantu seorang bapak memikul dagangannya ke pasar. Setelah itu baru aku dikasihnya uang dan kurma. Inilah uang dan kurma hasil aku memikul dagangan si bapak itu. Jadi apa maksud Syafi'i? Kata Imam Malik, kalau begitu ya Syekh, pendapat pula yang benar dengan perdebatan kita yang lewat, bahwa bekerja dulu baru dapat rezeki. Lalu Bapak Ibu, apa kata Imam Malik? Imam Malik tersenyum dan ketawa. Lalu kata Imam Malik, ya Syafi'i, benar pendapat, tapi pendapatku juga benar. Mengapa begitu Syekh? Aku tidak keluar rumah, aku tidak bekerja, tapi Allah kirim kurma melaluimu dan aku dapat rezeki kurma. Karena Imam Malik tidak keluar, lalu dia dapat makan kurma karena dibawakan Imam Syafi'i. Lalu pendapatku benar, pendapatku juga benar. Allah kirimkan rezeki padaku kurma melalui diriku Syafi'i. Aku tidak berikhtiar, aku tidak bekerja, tapi Allah kirimkan rezekiku melalui Syafi'i. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini menarik. Ada makomnya. Ternyata Imam Malik itu menganggap kerja itu tidak berdampak pada rezeki, tapi Syafi'i itu berdampak. Maksudnya Bapak Ibu, ada orang yang bagi dia bekerja itu tidak ada, tapi makom itu. Maksud kita, kalau makom kita makom Imam Syafi'i, jangan pula pelanggar dari makom Imam Malik. Datangnya itu kelaparan. Kalau makomnya tak sambil di situ, karena persoalan makom ini persoalan keyakinan dan ibadahnya pada Allah. Maka padukanlah, maka para Rasul wal Jamaah padukan, bekerjalah dan di ujungnya inni tawakkaltu ala Allah. Bapak dimuliakan Allah, maka doa bekerja itu menyatu ikhtiar dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah maka barang siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Ini Bapak Ibu persoalan, yakinkah kita berserah diri pada Allah? Jadi bukan persoalan hanya di lisan ini. Mampukah batin kita tenang bahwa Allah yang mencukupkan, Allah yang kasih. Dan bagi orang yang takwa, yang yakin benar pada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Dia tidak akan mudah, tidak ada galau dalam hidup. Dia yakin Allah telah menggariskan dan memberikan rezeki yang terbaik dalam hidup. Itu yang ketiga. Kapan Bapak Ibu, coba orang yang mutaqin tadi, wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa itu Allah berikan kepadanya dari seluruh urusannya yusra. Apa itu? Kemudahan. Dia tak ada masalah, urusannya banyak, tapi Allah mudahkan urusan. Maka itu yang doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah urusan kecuali yang Engkau mudah. Doanya ini. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya kita dalam makna hidup ini hampir jabariyah sebenarnya. Jabariyah itu fatalis. Yang kita alami, yang kita jalani kehidupan kita di Bapak Ibu, itu dimudahkan Allah. Dimudahkan Allah.
Coba kita renungkan masing-masing pengalaman pribadi kita Bapak Ibu. Ketika kita bekerja, berkeluarga, ada yang kita inginkan, ada yang ingin kita capai. Kalau terkadang menurut logika kita tidak dapat, tapi apa? Berarti Allah tidak langsung menunjukkan, dia berikhtiar, tapi ujung-ujungnya dapat kita dengan mudah. Itu artinya Allah memudahkan urusannya. Sama orang yang takwa ini pun dia jangan lahu min amrihi yusra. Masalahnya banyak, tapi dimudahkan Allah. Dimudahkan Allah pun baginya untuk menyelesaikannya, walaupun dia dengan beragam persoalan, tapi Allah mudahkan. Kalau begitu, ini kita sebut tadi, takwa itulah yang akhirnya menjadi pemicu baginya untuk dimudahkan segala urusan. Jadi balik-balik Bapak Ibu, begitu ada masalah, dekatkan diri pada Allah, konekkan magnet kita dengan Allah, karena Allah yang akan memberikan makhraj dan memudahkan urusan kita dalam hidup. Yang kelima, wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Orang yang muttaqin itu akan Allah tutupi dan hapus kesalahan. Ini yang berbeda Bapak. Al-Quran menyebut yaghfir itu ampunkan. Tapi dalam ayat ini yukaffir. Kalau ampunkan itu dia ampunkan Allah dosa. Tapi dalam ayat ini yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah hapuskan dan Allah tutupi. Allah tutupi kesalahan. Apa maknanya Bapak? Orang yang muttaqin itu, orang yang takwa itu, Allah tutupi aib. Ini saya katakan Bapak Ibu, kita ini semuanya punya aib. Tak ada kita aib. Kalau dibukakan Allah aib kita, dibukakan Allah aib-aib yang telah kita lakukan, nanti semua orang dalam. Karena kita memang tidak pernah lepas dari khotob, kesalahan dan lupa, punya aib. Maka dalam hadis begitu yang pertama melakukan kesalahan Allah tutupi, kedua Allah tutupi, ketiga Allah tutupi. Tapi kalau sudah dia lazimkan kesalahan, satu saat akan Allah buka aibnya itu, maka orang akan tahu aibnya yang dia akan malu di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Maka orang yang disebutkan dari dekat dengan Allah, Allah akan yukaffir, Allah akan tutupi aibnya sehingga orang tak tahu. Jadi ini kalimat yang menarik. Mengapa orang lain memuliakan kita? Karena Allah menutupi aib kita. Itu saja. Mengapa orang melihat kita mulia atau memuliakan kita? Karena Allah menutup aib-aib kita. Kalau dibukakan Allah aib kita, boleh jadi tak ada orang yang akan memuliakan kita. Maka sebelum Allah bukakan aib-aib kita, wa may yattaqillah, dekatlah dengan Allah dan bangunlah relasi ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang terakhir, Bapak Ibu, wa yu'azzam lahu ajr, dan orang yang muttaqin itu dilipat gandakan oleh Allah pahala. Dilipat gandakan oleh Allah baginya pahala. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ajron ini sama dengan ayat puasa. Hadis tentang puasa. Wa anna ajzibi, orang yang berpuasa itu tidak bisa disebutkan berapa nominal jumlah. Misalnya orang sholat berjamaah 27 derajat, kalau sendiri 1. Tapi orang yang berpuasa tadi disebutkan wa ana ajzibi ajr, aku yang langsung mengasih ganjaran bagimu. Aku yang langsung mengasih ganjaran, tidak nominal. Mengapa? Karena itu bagian daripada membangun ketakwaan seseorang. Wa yu'azzam lahu ajr, dilipat gandakan oleh Allah baginya pahala yang akan Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya surah At-Tolak ini saya katakan, saya ingin menyebutkan Bapak Ibu, bahkan sekarang ada ini wa may yattaqillah ini diamalkan, dibaca-baca, wa may yattaqillah diwiridkan, wa may yattaqillah inna Muhammad wa yusufi. Tapi ingat ayat ini
persoalan dibaca. Dalam riwayat orang yang mendapatkan keuntungan 1000 dinar itu seorang pedagang. Karena diamalkannya ya, dia memang bertakwa pada Allah dalam hidupnya. Wa may yattaqillah, dia memang bertakwa pada Allah. Dia seorang pedagang. Karena dia amalkan ayat ini, dia bangun ketakwaan luar biasa pada Allah, maka Allah berikan padanya keuntungan 1000 dinar. Jangan kembali. Ada orang tak sholat dia. Ayat ini yang dia amalkan. Setiap hari dibaca 10 kali. Tapi sholat pun tidak dia. Itu tak betul. Itu tak betul. Bukan persoalan mengulang-ulang ayat, tapi mengamalkannya dalam kehidupan. Dia bangun, dia capai takwa, maka yang 6 ini akan dia dapatkan fasilitas itu dari Allah. Boleh jadi bukan 1000 dinar, triliunan lagi dia dapatkan kalau dia wabayat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengirimkan bahwa mengapa ayat puasa itu dihubungkan dengan takwa ini? Tattaqu. Karena Bapak Ibu, kalau kita sholat subuh, tahu oh Bapak pulang sholat subuh, tahu. Kalau kita tarawih, tahu oh Bapak pulang tarawih. Ketika kita berinfak, bersedekah, berwakaf, tahu Bapak tadi berwakaf sekian. Ketika kita baca Quran, tahu orang nampak oh Bapak itu tadi harus sekali baca Quran. Membantu orang sama juga. Tahu orang simpulan yang membawa untuk rumah sakit dan sebagainya. Orang mampu dengan amal-amal tadi melihat amal kita. Hanya satu Bapak Ibu yang luar biasa, amalan yang itu hanya dirinya dan Allah. Apa itu? Puasa. Puasanya tak ada yang tahu Bapak Ibu. Siapa yang tahu misalnya tadi sahur? Ada orang tadi sahur ya, tapi jam 1 sahur balik, jam 1 siang sahur balik, pulang ke rumah sempoyongan, capek kali, lemah kali, panas sekali hari ini, panas betul hari ini. Sampai ke rumah dia jam 5 mau teka perayaan, memang gawat puasa. Padahal jam 1 sahur balik, jam 1 siang. Tak ada yang tahu, hanya dirinya dan Allah. Maka ini membangun dia takwa yang luar biasa. Sampai-sampai Bapak Ibu, saya ingin mencontohkan saja. Ada ini pengalaman dan case itu. Ada orang puasa Senin Kamis di kantor. Puasa Senin Kamis. Dia ingin menyembunyikan supaya orang tak tahu kalau dia puasa Senin Kamis. Kan kalau tak makan kan ketahuan aku puasa. Tapi setiap orang mengajak dia makan, dia berlindung dan dia berdalih dia sudah dan sebagainya, supaya orang tak tahu kalau dia puasa Senin Kamis. Akhirnya 1 tahun Bapak Ibu baru tahu orang di kantornya itu bahwa dia setiap Senin dan Kamis melakukan puasa sunnah. Itu sunnah. Maka terbangun. Maka Ramadan itu Bapak Ibu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Sampai-sampai Bapak Ibu istinsak memasukkan air kayu, madmadah berkumur-kumur itu dimakruhkan ketika Ramadan. Kalau bersengatan itu bisa membatalkan. Maka salah satu Bapak Ibu tips dalam wudu itu terkait dengan virus corona di Bapak Ibu itu adalah melakukan istinsak dan madmadah yang bersengatan. Istinsak yang bersengatan itu Bapak Ibu menghirup air kehidupan, itu luar biasa. Maka kita ini sebenarnya dengan virus ini untuk menjaga diri dengan wudu terus selesai. Tadi sih, kalau dia istinsak itu Bapak Ibu bukan hanya dimasukkan, tapi dihirup sampai pedas dan itu sudah diterima Bapak Ibu. Orang yang mendawamkan istinsak, dia tak akan pernah yang ditarinya, dia tak akan pernah mengalami pikun dan stroke. Bahkan memorinya fresh. Ketika dia produk istinsak itu bersengatan, dia tanya. Walaupun kita tahu Bapak Ibu pedas itu, tapi orang yang biasa tak akan kena stroke,
dan memorinya fresh, dikuatkan Allah. Ditambah ketika dia membacanya dengan sholat. Maka matmadoh istinsyak di Ramadan disunahkan banyak-banyak 20 kali supaya bagus. Tapi dalam Ramadan dimakruhkan, bahkan bisa batal. Karena tadi Allah atau dua matmadoh ada 5 kali. 5 kali matmadoh, 4 masuk, 1 keluar. Itu kalau 4 masuk, 1 keluar, batal puasa. Maka matmadoh dan istinsyak itu dimakruhkan ketika Ramadan. Mengapa? Untuk menjaga puasanya kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ayat ini ingin mengingatkan kita, menggiring kita bahwa takwa yang dijanjikan pada puasa itu bukan hanya surga, tidak. Bukan hanya surga, tapi Allah berikan anak fasilitas di dunia ini, yang itu kemuliaan, cara Allah memuliakan orang yang takwa. Penting wa may yattaqillah, orang yang istiqamah dengan ketakwaannya pada Allah. Dia tak pernah Ramadan saja takwa, tapi sampai akhir hayatnya dia takwa. Sampai Bapak Ibu, Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan puasa itu dibagi 2. Ada puasa jasmani dan rohani. Yang mampu menembuskan seseorang pada takwa itu hanya puasa rohani. Puasa jasmani tidak. Puasa jasmani ini Bapak Ibu, sahur, buka, itu jasmani. Itu jasmani. Kita di Bapak Ibu yang sekarang menahan lapar, itu puasa jasmani. Habis Ramadan, tak puasa jasmani kan? Tapi puasa yang mampu menembuskan itu adalah puasa ruhani. Karena puasa ruhani itu tak pernah berbuka sampai akhir hayatnya. Dia tetap menjaga hatinya, batinnya, ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia terpadu jasmani dan ruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Yang anak ini mudah-mudahan dapat kita raih dengan satu syarat, mengazamkan, mengistiqamahkan ketakwaan Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.